juga diamanahkan sebagai Kepala Cabang Bintang Pelajar Ahmad Dahlan. Jadi bagi ayah bunda yang saat ini ada dan adalah siswa Bintang Pelajar Ahmad Dahlan, nanti kita coba untuk berkolaborasi ya. Kita coba untuk mensukseskan Ananda, karena untuk target PTN ini sungguh butuh ada kolaborator antara pihak bintang pelajar maupun dari orang tua. Bukan begitu Pak Najib ya? Betul, Kak Zaki. Iya. Baik, mungkin dari saya tidak perlu banyak kalam. Kita buka saja pertemuan webinar ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, waktu dan tempat dipersilakan Pak Najib. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayah bunda sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Ini sesi siang ya, untuk kami ini sesi yang ketiga ya Kak Zaki ya, dari pagi kita ya. Menemani orang tua siswa bintang pelajar Rawamangun dan bintang pelajar Ahmad Dahlan ya. Mungkin di sesi yang siang panas gitu ya, kemudian habis makan siang gitu ya, tubuh memang agak terasa berat ke tembok gitu ya, atau ke bantal gitu ya. Tapi kita santai saja, ini sosialisasi kegiatan MOS terutama ya yang akan diikuti oleh Ananda, dan juga informasi kegiatan pembelajaran bintang pelajar ya di awal semester ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu karena mungkin ada orang tua siswa terutama dari bintang pelajar Ahmad Dahlan ya yang mungkin belum kenal. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najib. Saya per pekan kemarin ya itu diamanahkan untuk mengelola bintang pelajar Ahmad Dahlan. Jadi sebelumnya di Rawamangun dan sampai sekarang masih di Rawamangun. Ya, untuk tahun ini memegang juga mengelola Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan akan memberikan kebermanfaatan yang besar ya kepada ayah bunda juga beserta Ananda, terutama spesial anak-anak atau siswa yang kelas 12 ya, yang insya Allah kurun waktu beberapa saat lagi akan menuju gerbang PTN Impian. Singkatnya saya Ahmad Najib, tinggal di Jagakarsa gitu ya. Sudah dari tahun 2015 bolak-balik ke Rawamangun, sekarang ditambah bolak-balik ke Ahmad Dahlan ya. Insya Allah ini demi kebersamaan kita ya sebagai orang tua dan juga nanti mendampingi Ananda sampai kelulusannya. Kemudian pada hari ini insya Allah saya akan sharing, ya, izin share screen ya Kak Zaki. Iya. Oke, terkait dengan manajemen kegiatan pembelajaran dan penanganan siswa bintang pelajar ya tahun 2021-2022. Ayah bunda sekalian, insya Allah ada beberapa fokus pembahasan ya. Jadi nanti mungkin saya ingin memperbanyak diskusi ya. Mudah-mudahan ini bisa cepat informasinya disampaikan ya, dan juga bisa difahami. Yang pertama adalah latar belakang, kedua tujuan, terus ada informasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran tahun 2021-2022 ya. Nah, ini salah tipe, mohon maaf. Yang keempat, manajemen kegiatan pembelajaran dan penanganan siswa BP, kemudian peran siswa dan orang tua, dan yang terakhir penutup. Nah, ayah bunda sekalian, adapun latar belakang ya, latar belakang kita mengadakan webinar pada siang hari ini, pertama adalah yang mendasarinya adalah kebijakan pemerintah ya tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru, yaitu TP 2122 ini masih belum jelas ya, masih belum jelas karena kita ketahui bahwa pandemi COVID saat ini
luar biasa ya, peningkatannya sampai per tanggal hari ini sampai dengan 20 Juli Presiden menyampaikan bahwa adanya pembatasan yang darurat ya kegiatan masyarakat. Karenanya keinginan Pak Menteri ya Nadiem Makarim ingin melakukan tatap muka di TP ajaran baru ini masih belum bisa terrealisasi ya. Karenanya poin yang kedua ya, kita melakukan penyesuaian program dan layanan BP yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di TP ini. Kemudian adapun yang ketiga, KP online Bintang Pelajar, alhamdulillah telah sukses diterapkan ya pada tahun ajaran yang kemarin 2021, di mana sistem KP live interactive learning ya, pembelajaran online serasa offline ya, insya Allah ini dirasakan oleh tidak hanya siswa internal Bintang Pelajar, tapi juga dirasakan oleh siswa eksternal, siswa program pendampingan ya UTBK ya di sekolah-sekolah tertentu ya, seperti pernah bekerja sama dengan Lab School Rawamangun, Lab School Kebayoran, dan beberapa sekolah yang mengikuti kerjasama ini. Kemudian yang keempat ya, survei UNICEF ayah bunda sekalian ini menunjukkan bahwa 69% siswa yang belajar di rumah secara online menyatakan bosan. Salah satu faktor yang terbesar itu ada di kurang bimbingannya guru, 38% ya. Kemudian akses internet yang tidak lancar 35%. Nah, mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan insya Allah kita lakukan pembimbingan agar anak-anak walaupun belajar online ini bisa tetap optimal begitu ya. Yang kelima, diperlukannya sinergi yang baik ya antara BP dengan orang tua dalam mensukseskan program pembelajaran, baik yang dilakukan secara offline maupun secara online. Adapun tujuan webinar kita, yang pertama adalah orang tua siswa mengetahui dan memahami program dan layanan BP yang akan diterapkan pada TP 2021-2022. Terutama wabil khusus untuk hari ini informasi terkait dengan masa orientasi siswa. Ya, yang wajib diikuti oleh Ananda begitu ya, wajib diikuti. Kenapa? Karena biar nanti perjalanan mereka mengikuti kegiatan pembelajaran di masa berikutnya begitu ya, itu tidak mengalami kendala yang signifikan ya, baik secara teknis maupun secara komunikasi yang terjadi nantinya. Yang kedua, orang tua siswa memahami perannya dan lebih aktif dalam mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti setiap program pembelajaran yang diberikan. Nah, ini acara ini bagian dari mengajak peran aktif ya kita semua agar bisa bersinergi ya. Yang ketiga, terbangunnya komunikasi dan sinergi. Insya Allah yang terbangun antara BP dan orang tua dalam menyukseskan program pembelajaran untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Adapun prestasi ya siswa Bintang Pelajar TP yang terakhir ya tahun ini masih dalam proses pendataan karena banyak siswa kita juga banyak dapat jalur-jalur selain UTBK maupun mandiri ya. Alhamdulillah progresnya terus meningkat begitu ya. Progresnya terus meningkat. Adapun sebaran PTN-nya di antaranya ada Undip, UI, PB, UB gitu ya. Nah, kita untuk TP 21 22 nanti fokus pada 10 PTN favorit. Di antaranya yang tertera di layar ya. Nah, adapun siswa-siswa kita itu ada yang mereka memiliki nilai maksimum ya di bidang studi UTBK-nya ya. Contoh ada yang kimia 1000 begitu ya. Matematika 1000, kemudian mata pelajaran lain juga cukup besar. Nah, perwakilan nilai tertinggi ini biasanya didominasi dengan minat yang juga sesuai gitu ya. Akhirnya dia bisa masuk di PTN yang diinginkan. Ada siswa kita yang insya Allah nanti di MOS itu kita undang sebagai pembicara ya. Karena alhamdulillah siswa Bintang Pelajar Rawamangun tahun ini ada yang masuk FKUI ya. Dea Karisa ya, Kak Zaki ya. Betul Pak Najib. Insya Allah beliau SBMPTN. SBMPTN ya.
Ya. Lewat UTBK SBMPTN, alhamdulillah dapat FKUI. Nanti insya Allah dalam acara MOS kita undang nih beliau nih gitu, mungkin share tips dan triknya begitu ya. Mungkin sekilas sedikit, tadinya memang beliau tidak ingin melanjutkan kelas 12-nya di Bintang Pelajar ya, di Bintang Pelajar Rawamangun ya. Tapi ternyata setelah berdiskusi, berkomunikasi dengan guru bidang studinya dari kelas 10 gitu ya, kemudian beliau menyampaikan lanjut gitu ya. Alhamdulillah guru tersebut adalah guru kimia kami, dan alhamdulillah salah satu yang menyumbang skor kimia tertinggi itu yang nilai 1000 adalah Dea Karisa. Mudah-mudahan nanti bisa hadir ya, dan insya Allah sudah confirm hadir ya Kak Zaki ya. Insya Allah hadir Pak Najib. Alhamdulillah. Nah, adapun Acara jam rataan 9 pagi Pak. 9 pagi ya. 9 pagi jam tanggal 8 Pak. Iya tanggal 8. Insya Allah nanti diinformasikan ke grup ya Kak Zaki ya. Insya Allah siap Pak. Adapun rata-ratanya dari seluruh nilai nasional yang sebintang pelajar ya, di rata-rata masih ada nilai-nilai yang memang perlu di-upgrade ya, perlu di-upgrade. Oke. Ayah Bunda sekalian, yang berikutnya adalah informasi pelaksanaan KP 2021-2022. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran ya, KPBP, insya Allah dimulai tanggal 12 Juli sesuai jadwal masing-masing siswa ya. 12 Juli sesuai dengan jadwal masing-masing siswa. Insya Allah sebelumnya sudah dikonfirmasi ya jadwalnya oleh admin kita. Mohon kalau misalkan ada yang belum terkonfirmasi, mohon nanti bisa menginformasikan ke kami ya. Yang kedua, masa orientasi siswa ya, MOS BP ini dilaksanakan pada rentang tanggal 5 sampai 10 Juli 2021 secara online. MOS merupakan kegiatan wajib diikuti oleh seluruh siswa BP karena berisi kegiatan yang sangat penting untuk mendukung pengelolaan setiap siswa dalam mencapai target pembelajaran. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan dari sisi perangkat secara teknis gitu ya, maupun nanti komunikasi antar pengelola ya di bintang pelajar maupun kepada guru yang bersangkutan. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran pada semester 1 ya mulai 12 Juli sampai 30 Agustus berdasarkan arahan dari manajemen bintang pelajar pusat. Ini diarahkan sementara ini dilaksanakan secara full online Ayah Bunda ya. Terlebih mengacu pada kebijakan PPKM yang baru saja diterapkan begitu ya. Harapan kami ya pandemi ini segera selesai begitu ya. Pandemi ini segera selesai yang kemudian bisa membuat aktivitas kita normal lagi gitu ya. Kalaupun nanti kemungkinan misalkan turun gitu ya untuk kelas 12 kita bisa belajar offline gitu ya, ini lebih baik lagi. Tapi untuk sementara mengingat begitu dahsyatnya pandemi ya saat ini, diarahkan untuk full online terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, pembelajaran online bintang pelajar akan dikelola dengan metode live interactive learning. Bagi yang sudah sebelumnya di bintang pelajar sudah merasakan ya bagaimana pembelajaran interaktif di bintang pelajar, yaitu pembelajaran online yang dilaksanakan menggunakan multimedia dan bahan pembelajaran yang interaktif serta dibimbing langsung oleh guru. Adapun menarik banyak cerita-cerita menarik dalam proses pembelajaran ya, baik interaksi secara langsung gitu ya. Ada siswa yang memang tidak mau mengaktifkan video dan seterusnya ya. Ada beberapa hal yang sudah kita buatkan komitmen kepada teman-teman guru kami. Kemarin pas pelatihan ya kebetulan saya mengisi, saya sampaikan karena saya pernah menjadi guru dan lama menjadi guru gitu ya, bagaimana mengaktifkan anak-anak ketika kita tidak mendapatkan respon dalam proses pembelajaran. Bisa langsung ke pusatnya apa? Langsung menghubungi atau WA atau menginformasikan ke orang tua siswanya gitu ya, agar mereka bisa segera langsung sadar lah, maksudnya misalkan dipanggil Fahri nggak nyebut-nyebut gitu ya. Baik Fahri, kakak pending dulu sebentar, kakak mau menghubungi orang tua kamu dulu ya. Salah satu triknya mungkin seperti itu. Atau memang
jalin hubungan dulu ya, komunikasi awal sebelum masuknya ke materi pembelajaran. Beberapa trik itu sudah disampaikan, mudah-mudahan dapat mengefektifkan kegiatan online ini. Yang kelima, KP Online BP menggunakan 2 media. Yang pertama adalah Microsoft Teams yang saat ini sedang kita gunakan juga ya, sebagai media tatap muka ya, dan Learning Management System atau LMS sebagai media untuk mengakses bahan ajar, video pembelajaran, latihan soal dan tryout online, dan laporan kemajuan belajar siswa. Jadi kalau penggunaan dengan guru ini biasanya dicoret-coret ya, kayak seperti pembelajaran di kelas begitu ya. Kalau saya kan nggak nyoret-nyoret di sini ya, dan tabnya pun tidak disiapkan. Tapi kalau guru-guru ada tabnya gitu ya. Jadi guru-guru mencoret-coret di media pembelajaran. Nah, kemudian untuk melihat aksesnya kemajuan belajar, nanti orang tua siswa kita dorong untuk terus memantau ya, atau mengontrol, mengevaluasi juga di LMS, Learning Management System. Jadi bisa diakses via gadget begitu ya, kemajuan belajar dari Ananda. Kalau misalkan sudah akses terus kemudian kok anak saya kemarin belajar, misalkan 2 hari kemudian ayah bunda melihat kok belum ada isiannya, langsung lapor ke saya atau ke Kak Zaki, atau langsung ke saya juga langsung, nggak apa-apa. Nah, mungkin gurunya perlu dikasih surat cinta gitu ya, biar ingat lagi tugas-tugasnya. Insya Allah prosedur kami ketika jadwal mereka padat di sore hari gitu, mereka diberikan kesempatan untuk mengisinya di esok harinya, H+1-nya. Jadi sehingga orang tua siswa di siang hari atau sore harinya sudah bisa melihat kemajuan belajar atau pembelajaran yang dilakukan di kelas kemarinnya. Yang keenam, setiap siswa harus menyediakan laptop. Nah, ini udah pasti lah ya, atau smartphone yang kompatibel untuk mengikuti KP secara online. Adapun informasi pelaksanaannya seperti ini ya Bunda sekalian. Nah, jadi kita mulai 12 Juli, 5 sampai 10 Julinya nanti ada MOS. Nanti untuk KP kegiatan belajar kelas 12 atau alumni itu sudah mulai SBMPTN atau materi UTBK dari awal semester. Nah, dari awal semester ini materinya UTBK, soal-soalnya masih bersinkron dengan materi sekolah. Begitu. Jadi soal-soal SBMPTN tapi sinkron dengan materi sekolah. Kenapa? Karena semester 1 nilai semester 1 masih penting dijadikan konsentrasinya untuk mereka yang berpeluang mendapatkan SNMPTN di sekolah. Gitu. Jadi kita nggak mengabaikan itu ya. Jadi alhamdulillah siswa-siswa kita yang SNMPTN juga berpeluang besar ya, berpeluang besar. Kemarin dari beberapa itu masuk di PTN juga lewat SNMPTN. Begitupun di semester 2 ya, awal semester 2 insya Allah 3 Januari ya, sampai dengan akhir nanti intensif, tidak hanya UTBK gitu, tidak hanya intensif SBMPTN ya, kita juga memandu anak-anak sampai mereka ya, berjuang mendapatkan PTN lewat ujian mandiri. Ya, jadi insya Allah kita pandu terus ya. Harapan kami energi anak-anak, motivasinya itu muncul, mungkin tidak hanya di ujung ya, harapan kami sudah mulai dari awal. Dengan kegiatan pembelajarannya, inputnya, proses, output, dan dampaknya. Inputnya dari siswa yang berbagai macam karakter, guru yang mahir, insya Allah, desain KP berkualitas, bahan ajar, dan juga kualitas SDM yang ada di cabang bintang pelajar, semua berproses masuk ke dalam program akademik, program keislaman, terus konsultasi kebikonan gitu ya. Karena anak-anak kelas 12 nanti mungkin Kak Zaki bisa nambahin, mereka yang memiliki konsistensi konseling yang cukup tinggi ya, dan kemudian memiliki evaluasi scoring tryout ya, kegiatan tryout yang rutin mereka laksanakan gitu ya, kemudian menerima masukan, kemudian ada perubahan, inilah mereka yang kemudian memiliki output ya, cukup baik gitu, bahkan bisa dikatakan tingkat kelulusannya bisa diprediksikan bahwa insya Allah beliau atau anak-anak kita masuk ke PTN yang diinginkan ya. Nah, ini penting sekali. Nah, alur programnya dari pendaftaran ya, ada MOS, ini wajib diikuti semua alurnya.
pengelompokan siswa, kegiatan pembelajaran, monitoring dan evaluasi kemajuan, kemudian laporan perkembangan siswa yang sudah ada di LMS dan bisa diakses oleh ayah bunda sekalian. Ini penting untuk sama-sama kita pantau bersama. Terus kemudian ada tindakan perbaikan akademik dan akhlak siswa ya. Yang terakhir persiapan ujian sekolah dan mungkin kalau kelas 12 sampai dengan ujian mandiri ya PTN. Nah di MOS ayah bunda sekalian itu ada beberapa poin nih. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau maksimalkan untuk kegiatan MOS di mulai hari Senin besok ya. Nah, penggunaan Teams dan LMS nanti disampaikan ini ke anak-anak bagaimana cara menggunakannya, memaksimalkannya gitu ya. Atau bahkan saya sarankan anak-anak memiliki YouTube pribadi ya, YouTube pribadi untuk mendownload ya kegiatan pembelajaran dari awal pembelajaran sampai dengan dia selesai begitu ya. Dia punya YouTube sendiri, jadi setiap pembelajaran nanti dia download gitu ya. Dinamakan kegiatan pembelajaran BP dengan K ini dikasih nama lah gitu materi. Jadi ini buat dokumentasi mereka dan bisa diulang-ulang terus dalam proses pembelajaran. Kemudian ada psikotes online, nanti Kak Zaki mungkin sampaikan sedikit ya. Tes diagnostik dan penelusuran seklan ya, kalau misalkan ini berarti tesnya tes UTBK, UTBK SBMPTN. Kemudian penjelasan alur KPBP gitu ya, nanti dijelaskan nih di BP seperti ini kegiatan dan seterusnya. Ada training motivasi, nanti insya Allah kita undang Dea Karisa ya, salah satu pembicara di pertemuan training motivasi untuk adik-adik kelas 12 yang saat ini ya. Insya Allah kita undang menjadi inspirasi juga. Dan biasanya kita juga di momen yang lain di semester 2 juga kita undang ya. Tahun lalu kita undang juga siswa kita yang dapat manajemen bisnis ITB ya, Kak Zaki ya. Manajemen bisnis ITB. Nah, alhamdulillah bisa hadir. Terus kalau dari sisi keislaman nanti ada penjelasan tentang cara wudhu dan sholat Nabi. Adapun jadwalnya ya Bunda sekalian, nah jadwalnya ini ada di tanggal ini kelas 12 SMA dan alumni. Insya Allah awal kegiatannya ada kegiatan keislaman di tanggal 7. Ini serentak ya. Harapannya bisa diikuti oleh seluruhnya. Kemudian nanti ada AMT dan program gitu, AMT dan program. Nah, di sini nanti tanggal 8 sampai 9 Juli ya. Oh, ini belum diedit sama Kak Zaki. Kak Zaki nanti mau diedit ya. 9 sampai 10 Juli ya, ini nanti ada kegiatan tes diagnostik PTN atau UTBK atau tryout lah bisa dikatakan UTBK SBMPTN ya. Nanti startnya dari jam 10.30 ya, nanti berakhir pada tanggal 10 Juli ya. Ini nanti akan diedit ya. Tanggalnya sesuai yang di tabel ya Bunda ya, tabel ini ya. Jam 16.30. Nah, ini nanti di jam 10.30-nya ya, 10.30-nya akan ada briefing dulu ya. Akan ada briefing dulu menginformasikan ya kegiatan tryout-nya, bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana cara menjawabnya dan seterusnya. Nanti kita reminder di grup ya Ayah Bunda ya. Insya Allah jangan khawatir, kita akan reminder terus di grup biar nanti Ayah Bunda bisa ikut memantau juga. Kemudian selanjutnya di tanggal 12 Juli sampai 17 Juli insya Allah akan ada kegiatan tes IQ ya. Ya, ini rentang ini nanti dijadwalkan oleh Kak Zaki ya, dijadwalkan oleh Kak Zaki kapan Ananda dapat jadwalnya begitu ya, dapat jadwalnya. Mungkin nanti sekilas akan disampaikan Kak Zaki juga terkait dengan pelaksanaan psikotes. Karena masa orientasi nanti penting, maka akan ada susulan ya, diberikan setiap pekannya untuk siswa-siswa yang baru datang, baru bergabung gitu, agar tidak tertinggal informasinya. Kemudian dari hasil-hasil tersebut nanti kita akan buat clustering ya, clustering target ya, dia mau masuk PTN mana. Ya, makanya di awal-awal grup dibuat, kita sudah mengirimkan terkait dengan informasi atau terkait dengan pendataan PTN pilihan gitu. Mohon nanti ketika linknya di-share kembali bagi yang belum mengisi gitu ya, minta anandanya untuk memilih kira-kira mau masuk mana gitu ya, mau masuk mana. Nggak apa-apa untuk awalan ditentukan,
Nanti seiring perjalanan memang ada rasionalisasi target, rasionalisasi skor dan seterusnya begitu ya. Nah, nanti dari data awal tersebut juga kita melihat potensi anak-anak, apakah dia potensi unggul, apakah potensi tinggi, atau potensi berkembang gitu ya. Pengelompokan siswa selama ini kita lakukan untuk efektivitas gitu ya, minimal 3 siswa per kelompok ya. Kalau SMA berarti dari kesamaan program belajar yang dipilih karena fokusnya UTBK ini nggak terlalu menjadi halangan besar lah untuk mengelompokkan di SMA. Nah, walaupun ada pertimbangan juga ya kesamaan gender ya laki-laki perempuan insya Allah tetap kita utamakan. Kemudian yang ketiga kesamaan sekolah atau kurikulum ini juga kita coba optimalkan ya. Nah, karena memang kita sadari juga peminat di bintang pelajar SMA tidak sebanyak mungkin di tempat lain begitu ya. Tapi alhamdulillah ini tetap kita bisa maksimalkan insya Allah. Nah, kegiatan pembelajarannya seperti yang sudah untuk siswa lama ya, terutama sudah merasakan layanan durasi KP 90 menit, begitu ada materi 15 menit materi pembinaan akhlak. Biasanya ada evaluasi di SMA materi pembinaan akhlak karena memang materinya padat sekali ya di SMA itu. Biasanya durasinya dikurangin oleh teman-teman guru ya, mengingat begitu banyaknya target yang perlu dicapai dari sisi materi. Tapi insya Allah ini upaya kita untuk terus menyampaikan kepada anak-anak nasihat-nasihat baik dan pengingatannya. Kemudian kurikulum yang sinkron dengan dinas, gitu ya, Diknas, jumlah KP yang sesuai paket, live interactive learning gitu, 1 kelas 5 siswa dan bahan ajar modul dan latihan soal. Nah, mengenai live interactive learning, ayah bunda sekalian, ini pembelajaran yang dilakukan atau disampaikan oleh guru ya, dibimbing langsung secara online. Setiap siswa dapat aktif bertanya kepada guru selama kegiatan pembelajaran. Semua bahan ajar yang tadi saya sudah diinformasikan terintegrasi sudah di dalam Learning Management System BP. Jadi insya Allah di bagi yang bintang pelajar Rawamangun sedang running penginformasian akun ya. Akun Microsoft Teams dan akun LMS, Learning Management System, yang nanti bisa diakses untuk mensupport pembelajaran Anda. Data perkembangan belajar siswa selalu update dalam sistem akademik online ya. Di dalam Learning Management System juga di dalamnya ada ya perkembangan belajar Ananda. Siswa dapat merekam kegiatan pembelajaran untuk direview kembali setelah selesai pembelajaran. Nah, ini ilustrasinya ada video pembelajaran, live teaching, tryout online ya. Semua menjadi perangkat insya Allah kalau dimanfaatkan betul-betul bisa jalan kesuksesan Ananda. Kemudian alur KP online ya secara rigid memang seperti ini, tapi memang kita biasanya di kelas agak dinamis begitu. Bisa full semuanya materi dari anak-anak itu soal pembahasan gitu ya. Tergantung dengan kondisi dan kebutuhan di kelas. Tapi secara umum alurnya seperti ini, ada penyampaian MPA, penjelasan materi gitu ya. Contoh soal, kemudian soal mandiri dan seterusnya sampai ditutup dengan kuis dan doa gitu ya. Nah, ini media pembelajaran online-nya ada 2 tadi ya sudah disebutkan, Microsoft Teams dan LMS. Jadi nanti di-share ke WA ayah bunda sekalian itu akun Microsoft Teams-nya dan akun LMS-nya. Untuk akun Microsoft Teams-nya ayah bunda alhamdulillah nih luar biasa, Kak Zaki sudah mengaktifkan langsung bisa digunakan ya. Karena Microsoft Teams itu digunakan ya untuk kelas virtual nanti untuk mempertemukan guru dengan siswa selama KP sehingga dapat berinteraksi seperti di kelas offline. Tingkat keamanan data dan privasi pengguna sangat baik. Nah, karena privasinya sangat ketat ini untuk Microsoft Teams, jadi akun yang kita berikan itu sudah kita aktivasi sebelumnya. Jadi kalau pakai data langsung generate system, kadang-kadang dia minta perbaharuan password. Ya. Nah, perbaharuan passwordnya itu kadang-kadang kalau nggak punya keunikan sama Microsoft Teams-nya ditolak. Alhamdulillah oleh Kazaki sudah dibuat langsung aktivasi, jadi langsung bisa digunakan ketika kita sudah menginstall ke HP ya, sudah menginstall ke HP.
Terus kemudian fitur-fiturnya lengkap, mendukung pembelajaran online, kualitas HD-nya bagus, dia dapat mengobrol secara pribadi maupun grup dengan saluran khusus. Nah, adapun LMS ini menyimpan bahan ajar pendukung KP offline. Jadi bisa melihat modul di situ, video pembelajaran di situ, begitu ya. Menyediakan latihan soal dan tryout online juga ada di situ. Menyediakan data perkembangan belajar. Nah, yang ini yang kita dorong orang tua siswa untuk memantau ya di LMS. Kemudian Komonef atau kontrol, monitoring dan evaluasi perkembangan belajar bisa kita cek di kehadiran siswa. Orang tua siswa bisa ngeceknya di LMS begitu ya. Ngeceknya di LMS. Apakah anaknya itu on time, terlambat, ya tidak hadir begitu ya. Itu terlihat di situ. Kemudian parameter yang lain, kemajuan pengusahaan materi juga disampaikan di LMS. Misalkan gurunya menyatakan kemampuan belajar Ananda pada bab misalkan besaran dan satuan pemahamannya 80%. Ya, ada perlu penjelasan lebih detail terkait dengan konversi satuan misalkan begitu ya. Nah, itu nanti ada di note LMS-nya begitu ya. Kemudian parameter yang lain perkembangan belajar siswa ya. Nah, ini bentuknya LMS sudah masuk dari laporan guru masuk ke dalam sistem. Motivasi dan akhlak siswa juga nanti terlihat di sana. Kemudian kesesuaian target sekolah lanjutan. Nah, ini penting nih. Ya, wajib mengikuti psikotes, tes peminatan terlebih kelas 12 dan juga PTN pilihan. Mohon nanti ketika dikirimkan link lagi ya, link untuk pendataan PTN pilihan, ayah bunda silakan langsung berkomunikasi dengan Ananda. Kira-kira kamu mau masuk mana nih nak gitu. Nah nanti biar diskusi itu bisa ditetapkan pilihannya begitu. Kemudian alur pencatatan perkembangan belajar, guru mencatat lalu kemudian memasukkan ke dalam akademik online-nya. Masuk nanti bisa dibaca oleh ayah bunda sekalian. Ini laporan perkembangannya secara khusus. Sebetulnya secara harian itu sudah ada di LMS begitu ya. Kalaupun secara khusus dikirimkan oleh bimbingan konseling ya oleh Kak Zaki, itu biasanya diserahkan 2 kali per semester. Biasanya setelah atau sebelum PTS ya atau PAS. Kemudian ada forum komunikasi orang tua seperti ini, webinar begitu ya. Kita sering adakan webinar di Rawamangun ya untuk men-share informasi. Insya Allah ntar Ade juga akan kita adakan yang sama gitu, biar memiliki informasi yang sama terkait dengan penanganan anak-anak gitu. Yang berikutnya konsultasi konseling, ya, Nah ini penting ya, baik ayah bunda dengan konselor kita ya Kak Zaki atau Ananda nih. Aku maunya mau dokter ya Kak, aku mau dokter misalnya begitu ya. Dia nggak tahu cara belajar dokter gimana misalnya begitu ya, atau apa saja yang dipelajari, peminatan seperti apa gitu ya. Nah baiknya hal-hal seperti itu dilakukan di konseling. Insya Allah Kak Zaki siap jika mengkonfirmasi ayah bunda ya, untuk konseling gitu ya. Kemudian SMS atau WA, call to home ya, menghubungi jika ada kendala-kendala ya dalam proses pembelajaran. Mohon mungkin kalau misalkan urgent sekali ayah bunda mudah-mudahan bisa meluangkan waktunya ke bintang pelajar gitu atau mungkin ada komunikasi via online dan seterusnya. Tindak lanjutnya kita ada forum guru gitu ya. Guru melaporkan ada beberapa masalah akademik, psikologis, keislaman ya. Nah, akademik berarti mungkin solusinya perlu konsultasi akademik, perlu KP ekstra tambahan. Dia nggak paham nih matematika perkalian belum tuntas gitu, nggak bisa juga. Misalkan ada yang kemarin guru laporan ke saya, ada orang tua siswa, kita menyampaikan ke orang tua siswa, maaf Pak Ananda, saya kasih soal seperti ini gitu, mencari variabel, nilai variabel, satu variabel, padahal dia sudah kelas 11, bunda sekalian. Nah, mungkin karena belum ada feedback sebelumnya atau orang tua ini siswa baru gitu ya. Pas kita konfirmasi orang tuanya kaget gitu ya. Dan merasa anaknya sebetulnya bisa gitu. Anaknya sebetulnya bisa. Tapi kita konfirmasi dan dia masuk ke med klinik gitu. Walaupun kelas 11 SMA. Nah, dan selanjutnya ada konseling ya, masalah psikologis dan seterusnya.
kita temui banyak terutama di SMP waktu itu anak-anak yang disleksia gitu ya. Nah, ini kita temui ya. Jadi akhirnya bisa kita solusikan bersama. Kalau kelas 12 mudah-mudahan motivasinya sudah mulai muncul ya. Walaupun di beberapa anak masih terkesan santai-santai juga ya gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita optimalkan. Semuanya ujungnya ke SKL, tercapainya SKL. Standar kompetensi lulusan. Yang tadi 5 tadi ya. 5 untuk akhlak terpuji, 5 untuk prestasi tinggi. Nah, ya Bunda sekalian, adapun evaluasi dari kami biasanya dari nilai-nilai tryout gitu, dari nilai tryout yang didapatkan. Kalau nilai tryout-nya belum mencapai standar dari setiap tryout, jadi tryout itu punya nilai KKM di setiap tryout. Ya, nanti mungkin di pertemuan khusus kelas 12 membahas program yang lebih detail, saya akan sampaikan begitu ya, terutama nanti ke anak-anak ya, ke anak-anak kelas 12, bahwa skor yang harus mereka lampaui itu adalah skor-skor misalkan dari 350 skor awal tes diagnostik, nanti 400, lanjut 450, terus sampai dengan angka di ujung 700, harapan kita begitu. Nah, kalau misalkan nilai itu di bawah itu kurang dan kemudian kita undang untuk mendapatkan KP ekstra, mohon untuk bisa diluangkan waktunya mengikuti KP ekstra. Karena beberapa evaluasi kita, KP ekstra kita nih sepi dari kehadiran, walaupun ada juga yang memang menyadari kekurangannya dan kemudian mengutamakan atau hadir ya di dalam KP ekstra kita. Oke, lanjut persiapan ujian sekolah lewat saja ya. Nah, dukungan dan peran orang tua saat BDR, ini poin pentingnya paling ada di poin yang mengingatkan jadwal belajar di BP. Harapan kami ya, kami mengingatkan dari berbagai macam informasi dari grup yang dibuat oleh guru, di dalamnya ada Ananda di situ. Yang kedua, via call ketika pembelajaran ya. Jadi 10 menit sebelum pembelajaran atau ketika proses pembelajaran mau dimulai, guru mengabsen, ada yang belum masuk langsung ditelepon dari Microsoft Teams-nya. Jadi pastikan ayah bunda sekalian Ananda menginstal ya Microsoft Teams di HP-nya sehingga langsung di reminder oleh gurunya untuk masuk dan ikut belajar. Begitu. Nah, makanya akun yang diberikan bintang pelajar harus digunakan, tidak akun guest lagi. Gitu, tidak akun guest lagi, jadi biar bisa memanfaatkan semua fitur untuk pembelajaran. Kemudian menginformasikan kesulitan dan kendala. Jadi saya secara pribadi senang sekali kalau ada ayah bunda yang sekalian memberikan masukan, memberikan informasi terkait dengan Ananda. Jadi progresnya insya Allah bisa cepat ya kalau ada informasi feedback seperti itu. Kemudian menginformasikan kalender akademiknya. Kalau ada di sekolah dapat kalender akademik dan atau perkembangan belajar Ananda di sekolah, ada Kak aku ikut tryout UTBK nih anakku kemarin. Ini skornya Kak. Disampaikan ke kami juga nggak apa-apa. Itu sebagai bahan evaluasi kami. Harus dilakukan siswa saat BDR ya, mereka mempersiapkan nih pembelajaran. Saat belajar dan selesai juga perlu dilakukan ya. Seperti selesai KP konsultasi ya, jika ada materi yang belum dipahami, kemudian pelajari kembali materi yang disampaikan, pelajari video pembelajaran dan seterusnya. Penanganan sukses PTN, ini peta potensi penting ya, karenanya wajib di MOS nanti ya Ananda mengikuti tes IQ gitu ya, tes gaya belajar, penjurusan gitu ya, minat dan bakatnya mau kemana gitu, biar jelas gitu, nggak galau lagi nanti, saya mau kemana ya bingung Kak, atau ada anak yang bilang Kak kayaknya aku dikutuk deh Kak, dikutuk jadi apa? Aku dikutuk jadi dokter. Kenapa memang? Soalnya ayahku dokter, ibuku dokter, kakakku calon dokter, gitu. Aku nggak mau jadi dokter. Nah, ini penting nih dibicarakan. Bakat minatnya sebetulnya dia mau kemana? Apakah dia jadi dokter juga kah? Gitu. Nah, ini penting. Yang penanganan clustering yang tadi disampaikan nih. Sampai di ujungnya ada laporan perkembangan serta kegiatan-kegiatan pertemuan orang tua siswa ya. Seperti ini. Ini penanganan programnya Juli sampai dengan November. Nah, ini kupas tuntas soal-soal HOTS ya, Higher Order Thinking Skill SBMPTN. Siswa belajar 4 kali sepekan dengan mendapatkan semua pelajaran yang ada di tes UTBK. Tryout setiap bulan gitu ya, tryout nanti setiap bulan.
Nanti ada kelas matrikulasi di bulan Desember, jadi di saat mereka sudah PAS, di BP belajar, nggak libur, belajar gitu ya, untuk penguatan materi-materi review dan pemahaman-pemahaman materi UTBK. Kemudian nanti ada intensif SBMPTN, kemudian di jeda biasanya ada intensif US gitu ya. Nah, nanti sampai dalam rentang ini proses konseling terus berjalan ya Bunda. Makanya kita menyarankan terus menjaga konsistensi konseling gitu ya. Habis tryout dievaluasi, saya skornya gini Kak, masih gimana? Apa yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Nah, itu bisa dilakukan ya. Kemudian ada pantauan US, super intensif SBMPTN, sampai nanti ujungnya tidak sampai UTBK saja, kita insya Allah akan memandu sampai ujian mandiri seperti anak-anak yang tahun ini ya insya Allah. Nah, harapan kita minimal anak-anak di UTBK 650. Kalau 650 insya Allah aman ke PTN mana saja gitu ya. Tapi tergantung prodinya ya. Tergantung prodinya. Kalau 650 rasanya insya Allah cukup bisa bersaing dengan anak-anak lain. Nah, tinggal mereka nanti milih pas di kelas 12 ya, pas di kelas 12 semester 1 ini gitu mereka milih sebenarnya saya pejuang SNMPTN atau SBMPTN gitu ya. Kalau misalkan track record 10-11-nya dia kurang bagus, maka mereka harus betul-betul banyak berlatih di soal-soal UTBK. Begitupun sebenarnya anak-anak SNMPTN, mau nggak mau dia perbagus nilai rapot, di samping dia juga latihan soal-soal UTBK gitu. Karena ini pentingnya konseling Kak, kalau aku sekian Kak, gimana ya keketatannya? Di sini ada peluang di sekolah aku masuk ke PTN ini dan seterusnya. Nah, itu nanti Kak Zaki akan mengarahkan betul-betul ya anak-anak ya. Fasilitas dan layanan bintang pelajar, nah ini ada medclinic, ada UCPTS atau tryout sebelum PTS ya Bunda. Nah, nanti kita berikan. Kemudian ada tryout secara berkala, ya biasanya di Sabtu Ahad ya atau Jumat Sabtu tryoutnya, ya, susulannya Senin sampai Rabu. Setelah itu nggak ada susulan lagi gitu, karena kita mau mengolah nilai gitu ya, kita mau mengolah nilai. Jadi harapannya semua tryout, yuk sama-sama kita sukseskan, biar nanti ketahuan ininya semua step-step yang dilalui dari program Bintang Pelajar itu bisa mensupport insya Allah Ananda sukses PTN. Terus bimbingan konseling juga silakan dikonfirmasi kalau ingin penjadwalan, baiknya setelah tes gitu ya, baru dijadwalkan. Atau sebelumnya mau konsultasi dulu, boleh, monggo silakan. Kemudian ada guru pembimbing ya, insya Allah kelas 12 mau kita aktifkan ini guru pembimbing biar nanti penanggung jawabnya siapa, bisa kita optimalkan dalam solusi-solusi pembelajaran Ananda. Kemudian LMS ya, nanti insya Allah akunnya akan dikirimkan ya. Bagi yang belum, mohon bersabar, mungkin lagi running, terutama dari yang Bintang Pelajar Romangun ya, karena seluruh siswa sedang kita proses untuk pengiriman. Mungkin itu, ini tampilan LMS-nya nanti Kak Zaki akan perlihatkan ya. Harapannya peran aktif orang tua yang pertama menginformasikan nilai-nilai di sekolah ya, ulangan harian, terutama mereka yang memang tetap concern di SNMPTN terlebih dahulu ya. Mohon progres-progresnya seperti apa dilaporkan. Ada ulangan harian kapan disampaikan ya. Biar nanti bisa kita siapkan. Yang menarik adalah ulangan harian diketahui oleh siswa pada hari itu juga gitu. Kadang-kadang SMA tuh menarik juga ya begitu. Yang terjadwal hanya PTS saja. Iya Kak, yang terjadwal cuma PTS doang. Kalau ulangan harian mendadakan. Nah, mudah-mudahan kalau yang bisa diantisipasi atau mendapatkan informasi sebelum jadwal ulangan harian itu tiba, mengkonfirmasi ke BP. Biar nanti coba kita siapkan penjadwalan pembelajarannya. Yang kedua, melengkapi dan menyerahkan peta jalan sekolah lanjutan atau PTN yang mohon diisi. Nanti akan di-share lagi di grup. Di samping nanti nge-share materi ini ya. Mengisi form evaluasi orang tua siswa, begitu ya, sebagai bahan evaluasi kemajuan belajar. Yang keempat, berkoordinasi dengan staf atau guru bidang studi untuk mengecek kemajuan belajar putra-putrinya. Yang kelima, menyelesaikan pembayaran les paling lambat setiap tanggal 5. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimudahkan. Yang keenam, selalu motivasi dan mendoakan kebaikan dunia akhirat bagi putra. Nah, ini kalau ayah bunda mau tahu mau kemana saja, konfirmasi ke BP, ini nomor-nomornya. Yang di Ahmad Dahlan bisa
Nah, ini nomor saya nih 081384619191, mohon di-save. Ini Kak Zaki ya. Kalau misalkan ke admin kita loadingnya lagi tinggi, boleh langsung ke saya atau boleh langsung ke Kak Zaki. Insya Allah selama saya nggak ada rapat atau apa, saya akan balas segera gitu ya. Mungkin itu Kak Zaki. Silakan Kak Zaki dipandu mungkin buat tanya jawab ya. Baik, terima kasih banyak Pak Najib atas pemaparan informasi MOS-nya. Baik, mungkin langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Silakan ayah bunda yang ingin menanyakan langsung bisa mengencungkan tangan ya. Silakan. Oke. Silakan ayah bunda. Atau mau langsung bertanya langsung? Iya, bunda atau orang tua dari Pratiwi ya. Silakan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kak Zaki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Saya Paulita, bunda dari Mazaya Isman, kelas 12 PS ya. Masya Allah. Ya, Bu. Mengenai LMS itu, Ya. yang selain orang tua, apakah siswa juga bisa akses ya? Bisa, Bu, bisa. Bisa ya. Terus berarti nanti linknya kita akan diinfokan ya? Iya, betul, diinfokan. Ke masing-masing orang tua ya berarti? Iya, nanti di Japri, Bu. Kalau Mazaya dari Rawamangun kan, Bu ya? Iya, betul. Nanti on the way, Bu, Rawamangun. Lagi proses pengiriman, insya Allah. Iya. Berarti juga kalau kita misalnya mau konsultasi orang tuanya, misalnya secara daring ya, berarti saya harus japri dulu ya, atau maksudnya bisa di dalam LMS itu atau bagaimana? Kalau LMS ada, Bu, notifikasinya nanti kalau misalkan Ibu mau konsultasi, itu di notifikasinya ada. Jadi nanti disundul gurunya atau konselingnya. Jadi saya, Kak Zaki, guru yang bersangkutan itu ada muncul notifikasi di LMS kita atau di kalau kita namanya di sistem terintegrasi kita di staff dan di guru. Tapi saran saya, Bu ya, biar lebih cepat, mending langsung japri aja. Kak Zaki, langsung japri nih, kapan mau ketemuan secara online misalkan, nah boleh langsung japri aja. Oh gitu. Baik-baik. Karena saya belum terbayang LMS itu seperti apa, kontennya tuh apa aja. Jadi Kak Zaki mungkin bisa perlihatkan Kak Zaki. Nah, Kak Zaki langsung perlihatkan ya, Bu ya. Baik, makasih. Iya, Mas Zaya mau ke PTN mana, Bu? Dia maunya di daerah ya, kalau nggak di Solo, Malang, atau ya kira-kira maunya sih lebih ke Solo dia. Ada keluarga di sana? Solo dan Malang ada. Alhamdulillah, insya Allah lah. Waktu itu ada siswa yang disuruh pulang sama Kak Zaki, pulang kampung. Oh iya. Ke Padang ya Kak Zaki. Siapa Kak Zaki? Aduh, lupa saya namanya. Putih, Pak. Putih ya? Iya, dari Lab School. Dapat apa dia? Andalas kedokteran, Pak. Kedokteran Andalas. Kata Kak Zaki, udah kamu pulang kampung aja. Mau jadi dokter di sana deh. Iya. Alhamdulillah dapat, Bu. Alhamdulillah. Mungkin dia lihat karena kita pernah berlibur ke Solo, jadi dia merasa cocok dengan suasana Solo sepertinya. Jadi katanya tenang. Orang Solo mah baik-baik. Jakarta. Dan murah-murah katanya. Iya. Orang Solo katanya nggak bisa marah, Bu. Sabar banget kalau naik bisnya juga, aduh sabar banget. Kalau ibunya udah terbiasa dengan di Jakarta ya, jadinya suka ya berbeda lah gitu antara anak, dan kadang ibunya suka gemes gitu ya, gergetan gitu, kok nggak sek gitu.
Ya, mudah-mudahan nanti Ya, boleh nanti di ini. Kak Zaki, silakan Kak Zaki. Oke, Baik, makasih. untuk LMS ya, baik Ayah Bunda di sini untuk yang kelas 12, sebenarnya nanti ada kegiatannya juga briefing ya Pak Najib ya. Iya. Kalau benar. briefing MOS-nya dia insya Allah tanggal 9 ya, 9 Juli. Nah, cuma di sini kegiatannya insya Allah kita jam 10.30. Jadi tanggal 9 jam 10.30 nanti ada briefing terlebih dahulu sebelum mengerjakan tes diagnostik di LMS. Nanti dari kami, baik saya atau teman-teman frontline ya, akan memberikan informasinya melalui grup ya, yaitu nanti berupa nama siswa, akun user Teams, dan juga akun user LMS ya. Dan juga akun yang akan digunakan beserta passwordnya. Nah, ini saya coba pakai punya Mas Isman ya. Nah, nanti masuk ke lms.bintangpelajar.com, kemudian nanti masuk ke username-nya. Kemudian passwordnya apa. Untuk orang tua nanti usernya berbeda ya. Dan ini kita mohon izin nge-share-nya secara grup ya. Karena kalau untuk yang user Teams, password Teams-nya ini kita secara japri, karena supaya karena kan passwordnya itu kan kalau bisa rahasia ya, sedangkan kalau LMS ini kan kita bisa langsung ngebantu apabila kalau ada kendala ya kalau di LMS. Kalau di Microsoft Teams agak repot nih gitu ya, jadi saya japri kayak Bunda. Ini sekarang lagi running pengiriman ya. Kemudian ketika sudah masuk di sini kan nanti ada halaman depan ya Ayah Bunda ya. Mas Zaya Isman nanti untuk kelompok belajarnya tahun 2001 sampai dengan 2022. Nah, kebetulan beliau atau Ananda sejak 2017 ya. Masya Allah. Wah, ini lumayan lama nih. Cinta BP banget ini. Centang BP banget ini, Masya Allah. Arti 3 tahun di sama BP kan nih. Ajib sih. Siap. Amin, ya Allah. Kemudian nanti bisa klik di bagian menu ujian online. Nanti di menu ujian online sudah nanti muncul di TO atau tryout tes diagnostik di dalamnya. Nanti sebelumnya di tanggal tersebut kita akan informasikan mengenai siswa. Nanti arahannya siswa akan mengerjakan hal itu ya secara langsung ya. Kemudian untuk LMS apabila tadi ya ada yang mau menanyakan konsultasi bisa langsung buat topik di sini. Pilih topiknya, tapi kalau untuk psikologi kan nanti dengan saya ya. Kalau akademik nanti tinggal pilih konsultannya siapa, tujuan topiknya siapa, gitu ya. Tapi kalau amannya sih baiknya memang bisa japri, nanti kita langsung eksekusi ya. Karena kalau di Simtek ini kan kadang-kadang ada miskomunikasi, jadi lebih baik sih bisa mencatat nomor saya terkait tentang hal ini, terutama buat kelas 12 ya. Kemudian ada juga video pembelajarannya ya Bunda ya. Di sini video pembelajaran Bunda tinggal buka aja, kemudian tinggal nonton seperti itu. Atau kalau mau download juga silahkan. Terus ada juga Simtek nih. Untuk Simteknya nanti Bunda ketika sudah dapat tes diagnostik kan berupa nilai UTBK ya. Tinggal masukin aja skornya, misalnya skornya 400. Kemudian prodinya adalah Saintek misalnya. Saya mau cari prodinya gimana gitu ya. Nanti tinggal masukkan pilihan prodinya apa, gitu ya. Atau kalau PS Mas Zaki, Mas Zaya 400. Oke, di sini belum diupdate ini sepertinya. Belum masuk ya ke tahun ajaran baru ya? Belum. Iya. Jadi nanti akan ada data-datanya atau kalau mau dikonsultasikan juga monggo. Insya Allah data mentahnya saya juga pegang, jadi kita bisa diskusi lebih enak ya, gitu. Karena untuk Simtek ini kan medianya masih belum sempurna ya Bunda ya. Jadi biasanya untuk adik-adik kelas 12 dan juga alumni, saya akan lebih banyak langsung ketemu ya, tidak menggunakan aplikasi tertentu. Biasanya kita akan ngobrolnya lebih detail nih terkait tentang penjurusan dan juga minatnya. Kemudian tadi juga ngebahas tentang psikotes ya Pak Najib ya. Nah untuk psikotes nanti kita bentuknya daring ya. Nanti saya jadwalkan adik-adik itu akan psikotesnya secara online itu tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 Juli.
Nanti secara jadwalnya terpisah ya, nanti kita informasikan secara japri atau di dalam grup. Misalnya Mas Zaya nanti masuk di kelompok hari apa dan bagaimana. Untuk durasinya sampai dengan 2 jam 30 menit ya, 2,5 jam. Nanti ada psikotesnya adalah IST, Intelligence Structure Test. Nanti dalamnya ada komponen-komponen kognitifnya apa, pemahaman kognitifnya nanti spesifiknya apa. Lalu ditambah dengan peminatan dan juga yang terakhir untuk kelas 12 adalah deskripsi diri yang membantu untuk psikolog di bintang pelajar pusat untuk melakukan kira-kira Ananda cocoknya kemana nih, seperti itu. Misalnya IQ-nya dia 130 tapi tidak diarahkan ke dokteran misalnya ya, karena tidak berjiwa sosial secara minatnya, tapi berjiwanya matematik misalnya, atau memiliki jiwa berbisnis yang tinggi, jadi diarahkannya malah ke teknik atau ke bisnis manajemen, seperti itu. Jadi biasanya tergantung dari hasil deskripsi dan juga hasil evaluasi dari hasil psikotesnya saat itu. Mungkin begitu Pak Najib dan juga Ayah Bunda. Ya, insya Allah jelas ya. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, silakan. Ya, Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bundanya Indra. Ya. Mau tanya, kalau seandainya anak-anaknya ini ditanya cita-citanya apa gitu, nggak bisa memberi tahu jawaban yang pasti gitu. Nah, kita sebagai orang tua kan ini bingung ya. Apakah nanti dengan dia psikotes itu bisa mewakili secara mendekati dengan kemampuannya dia gitu. Nah, terus kalau seandainya dia nggak jelas ya cita-citanya mau apa, kita sebagai orang tua itu mengarahkannya kemana ya? Mungkin dari bintang pelajar nanti bisa kasih masukan ke saya, bisa saya lakukan di rumah, dan nanti mungkin bimbingan juga dari bintang pelajarnya supaya dia jadi mempunyai keinginan cita-cita gitu ya. Iya, biasanya hobinya apa Bu, hobinya Bu? Hobinya sih dulu itu dia sukanya ini ya komputer, terus sukanya main game di HP. Main game. Gitu. Aduh. Iya. Iya. Nanti biasanya kalau Kak Zaki mungkin nanti ada pertimbangan bakat minat ya Kak Zaki ya mungkin ya. Dari sana sama nanti pendalaman di konseling ya Bu. Oh gitu ya. Jadi enaknya sih memang kelas 12 sebetulnya ya harusnya udah nggak malu-malu lagi gitu konseling gitu. Mungkin pertama malu kali, mungkin karena belum kenal kah gitu ya. Tapi kalau sudah kenal ya insya Allah lah, apalagi kenal Kak Zaki, waduh bisa ditraktir terus. Gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa motivasikan ini. Oh, cita-cita yang kayak gini nih bagus nih, cocok nih untuk Indra ini, bilang gitu. Mungkin di edukasi begitu ya. Boleh. Paling gini sih Ayah Bunda, saya bantu jawab ya Pak Najib. Monggo. Kalau di kelas 12 ini sama alumni memang selain ada grup orang tua juga ada grup siswa ya yang nanti kan saya masuk di dalamnya ya. Kemudian juga ada konsul berkala nih, minimal saya targetnya ada 1 tahun ajaran di kelas 12 atau alumni 1 sampai dengan 3 kali ini ya konseling yang tujuannya memang buat mengikat informasi nih. Contoh tadi kasusnya Indra mungkin sama seperti adik-adik yang sebelumnya ya. Mereka targetnya tinggi, pengennya dokter, tapi akademiknya rendah. Memangnya dokter nggak berakademik, maksudnya mungkin begitu ya, saya bilangnya ke anak itu. Dengan maksud fasilitas orang tua ini kan adalah tujuannya agar siswa itu bertanggung jawab gitu ya. Kalaupun misalnya tidak bertanggung jawab, ya berarti kan bisa ke swasta lagi, kasarnya begitu ya Bunda. Tapi ini saya ngomongnya ke siswa ya. Mungkin di sini kalau sudah pernah ketemu saya di siswa kelas 12 atau 11, saya lebih spesifiknya seperti itu. Karena bicara dengan karir,
ada juga ini sih arahan-arahan. Contohnya tadi sebagai kasus ada Putih ya. Putih itu nilai akademiknya kecil 83 tapi pengen dokter. Kita cari peluang daerah lain gimana Put? Saya bilang gitu. Tapi saya pengennya itu di UI. Nah ini jadi cerita nih, nggak apa ya, mohon izin ya Pak. Nggak apa-apa. Kemudian si Putihnya bilang, kalau daerahnya masih bisa saya jangkau nggak apa-apa Kak. Kamu orang mana? Saya orang Padang. Ya udah Andalas mau nggak? Atau Siak Kuala deh, Aceh. Ya Allah Kak, jauh banget sampai Sabang katanya. Ya kan kalau mau, kalau enggak ya kamu tetap di Jawa tapi turunin, jangan sampai dokter. Misalnya kamu hygiene gigi misalnya di UGM. Hygiene gigi itu perawat gigi ya. Atau perawat di Unair misalnya. Yang penting kamu masuk PTN favorit ke kesehatan. Aduh gimana ya pertimbangan-pertimbangan, akhirnya pilihlah di SMPTN dia pilihan cuma satu. Dari situ juga lab school nggak ada pilihan lagi ya. Karena kan lab school untuk Jakarta ini akan selalu kalah sama Kebayoran ya. Jadi kalau ayah bunda di sini ada yang kelas 12 lab school Kebayoran sama Rawamangun ini pasti nunggu Kebayoran dulu selesai. Gitu, baru Rawamangun. Jadi memang kekurangannya di situ ya. Apalagi kalau untuk siswa yang SMA negeri tidak masuk kategori yang favorit. Tadi kan kita singgung Dea Karissa juga sama. Dia nilainya bagus, akademiknya bagus dan peraih nomor 1 di sekolahnya ya. Dengan nilai rapot tertinggi bahkan 94. Untuk anak SMA 55, 94 itu mungkin perolehan nilai yang tertinggi. Tapi bagi nasional nganggap untuk SMA 55 belum masuk kategorinya. Karena SMA 55 masih banyak PR lainnya, yaitu nilai TPS alumninya itu nilainya di bawahnya, jadi rendah gitu ya Bu. Sehingga dia bersaing lagi di SBMPTN, akhirnya ternyata qadarullah SBMPTN kimia sama biologinya dia tinggi ya, terutama di kimia dia dapat 1000. Artinya tiap anak tuh beda-beda, kalau misalnya punya target dan impian harus bisa ada konsekuensi seperti itu Bunda. Jadi kalau di sistem BP-nya, kalau medianya kita mungkin sama seperti kelas 4, 5 dan juga sampai dengan kelas 11. Khusus buat kelas 12 kita akan coba buat drill bagaimana adik-adik kelas 12 bisa mandiri dalam memilih dan juga secara minatnya apa. Atau kembali lagi kalau pengen maunya kampus doang ya nggak apa-apa. Kampusnya juga nggak apa-apa. Jadi sistemnya kita kalau penerapan di Bintang Pelajar Rawamangun tahun lalu adalah finalisasi tetap kepada orang tua dan siswa, tapi kita tidak pakai common kayak ini ya Bunda ya, tidak ada yang kayak semacam kamu wajib ngambil kedokteran nanti gini-gini pengarahannya, nanti ngikutin kegiatannya, enggak ya, tapi tetap finalisasi kembali lagi kepada orang tua, cuma tetap baliknya mau pilih kampus atau sesuai minat, gitu sih Bunda ya, kalau metodenya kita ya, seperti itu. Insya Allah nanti lebih detail di pertemuan-pertemuan SBM. Tanggal 8 ya. Tanggal 8 tuh ada tuh. Ada Dea Karissa. Alhamdulillah tadinya sih dia nggak mau share ya, karena anaknya kan cenderung malu. Tapi sempat juga milih bimbel lain ya. Cuma nggak tahu kenapa dia pilih gurunya, karena kan dia udah senang banget sama guru kimianya, bisa diajak diskusi pula lagi. Nah kebetulan dia sama seperti orang tuanya Mazaya nih. Nah yaitu Dea Karissa tuh sejak kelas 9 di Bintang Pelajar. Masya Allah. Gitu. Sejak kelas 9 sudah lama di Bintang Pelajarnya, tapi ya gitu kan ada tipe anak yang ketar-ketir, ketakutan, takutnya nggak bisa, akhirnya pilih bimbel yang lain. Bahkan ada catatan-catatan sebelumnya ya Pak Najib ya, yang ikut bimbelnya sampai 2, 3 ya Pak. Iya betul, malah nggak lulus itu. Nggak fokus karena nggak fokus. Demikian mungkin. Kalau diskusi dan bertanya tentang hal yang seperti ini ke siapa ya Pak ya? Ke Kak Zaki Bu. Boleh Bu, ke saya boleh, ke Pak Najib juga boleh Bu. Kak Zaki lebih ahli Bu.
Mungkin selanjutnya nanti komunikasinya japri aja kali ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Siap, Ibu. Iya, Insya Allah. Kalau nggak salah Bunda orang tuanya Indra sudah WA ya kemarin ya? iya. Oke, saya udah catat kok nomornya. Nanti kita ngobrol lebih jauh ya Bu. Iya. Masya Ya, Allah. terima kasih banyak. Sama-sama Bunda. Ada yang lain mungkin? Seru ini kalau bicara masa depan anak-anak ya. Ya. Silakan. Mungkin yang lain silakan, masih ada waktu 15 menit lagi. Masih ada waktu 15 menit lagi ya Kak Zaki ya? Betul Pak Najib, mungkin bisa dimanfaatkan tanya jawabnya. Iya. Oh, bundanya Mazaya nanya lagi ya? Silakan. Silakan Bunda Ya, Kak. Mazaya. Maaf nih Iya, mau Bu. nanya lagi. Saya Boleh. mau tanya kan Mazaya itu tahun depan ya untuk masuk ke perguruan tinggi ke perguruan tingginya. Kira-kira tren tahun depan itu universitas yang favorit tuh mana aja? Kira-kira bisa diprediksi nggak ya Mas? Waduh, kita ngeramal Ibu ya. Terus passing grade-nya gimana tuh? Iya, Kak Zaki. Kayak tahun ini katanya passing grade-nya tinggi ya. Iya, Tinggi-tinggi silakan, Kak Zaki. dibandingkan dengan tahun kemarin kan. Iya. Nah, itu yang saya mau tahu mungkin bisa jadi gambaran buat kami yang orang tuanya, kira-kira anaknya ini bisa diarahkan kemana gitu. Itu yang saya mau tanya sih. Makasih Mas. Wah, Insya Allah ini kita buka semua hari ini nih Kak Zaki. Insya Allah tanggal 8 ya Bu. Ada sih ini Bu, ada info slide-nya kok Bu. Insya Allah Gak Bu. apa-apa. Tapi sedikit aja kali ya Pak ya. Boleh. Kasih clue aja, clue dikit. Siap. Tanggal 8 itu orang tua juga hadir ya? Atau hanya anak-anaknya aja? Boleh orang tuanya ikutan Bunda. Iya. Orang tua ikut nimbrung nggak apa-apa. Jadi gini Ayah Bunda, sebenarnya kalau untuk akses SMPTN, SBMPTN, dan juga Mandiri kita sudah bisa lihat semua di LTMPT. Di LTMPT nanti Ayah Bunda bisa scroll di bagian SMPTN persiapan untuk undangan, yaitu masuk kategori 40% terbaik di sekolah ya. Nah, yang paling penting adalah data ini nih, data 1000 sekolah. Nah, tadi kan saya bicara Dea Karisa dan juga SMA Lab School. Dea Karisa kan SMA Negeri 55. SMA Negeri 55 dia provinsi nomor 59, nasionalnya 272. Artinya dia mau ikut provinsinya DKI Jakarta, dia harus nunggu nomor 1 sampai dengan nomor 58 dulu. Artinya peluang dia kecil banget ya kalau dia mau ngambil UI. Gitu ya. Artinya nunggu dulu nih peringkat 1 DKI siapa aja. Nah, untuk ngelihat DKI, gimana caranya? Berarti tinggal klik aja DKI Jakarta. Berarti peringkat 1 sampai dengan nomor 57. Nah, itu nungguin mereka dulu nih selesai. Khusus Tamrin ada yang ngambil dokter nggak ya? 8 ada yang ngambil dokter nggak ya? Penabur, Dian Harapan gitu ya. Tapi kalau misalnya Dea Karisa ngambilnya adalah Jawa Barat, kemudian kotanya dia Bandung, mungkin lebih berpeluang ya. Misalnya tadi nomor 58 ya, berarti dia peringkatnya adalah di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nih. Dia peringkat 7, kemudian kita lihat Jawa Barat dan Bandung regionalnya, itu ada kampus mana aja. Misalnya ada UPI, Pendidikan Indonesia, kemudian ada ITB, dan yang terakhir ada UNPAD. Atau UIN juga bisa ya, UIN Jakarta. UIN di Bandung, UIN Suka ya berarti ya, kalau nggak salah tuh. Jadi ada 4 kampus nih kalau untuk kategori Bandung. Cuma kan Ananda pengennya tuh FK, berarti FK-nya dia pengennya di UI, dan dia cobanya di SBMPTN. Bagaimana dengan Putih? Putih itu kan dia lab school ya. Lab school itu dia harus mau nggak mau nunggu Kebayoran dulu, baru Jakarta. Gitu ya.
daripada dia nunggu nomor 39 nih dan urutan nasional 140, berarti dia mending ngambil lokasi lain. Kebetulan dia nilainya kecil, provinsi di nilai SMA-nya dia nilainya kecil. Dia coba ke Sumbar. Di Sumatera Barat dia peringkat 3. Gitu ya. Peringkat 3 dia coba Andalas. Kemungkinan dokternya berapa persen? Bisa 100% ya. Apalagi lab school belum pernah ada yang ke sana. Berarti kan dia buka peluang baru buat adik kelasnya. Gitu ya. Bagaimana dengan SBMPTN? SBMPTN nanti lihat juga dari poin datanya. Nah, dari data-data itu nanti Bunda bisa lihat bagaimana draftnya ya. Contoh misalnya SBMPTN. Ini SBMPTN, kita mau fokus ke kampusnya apa. Misalnya Indonesia ya. Berarti dia bertandingnya, nah dia mengalahkan jumlah peminatnya kan 3045, daya tampungnya tahun ini sekitar 54 gitu. Tapi secara nasional dan perolehannya berdasarkan nilai skor. Skornya skor UTBK ya. Seperti itu. Nah, Dea ini kebetulan dapat skornya total 790-an lah. Seperti 790. Sedangkan targetnya untuk ke UI Fakultas Kedokteran 740. Jadi di atas rata-rata ya. Gitu. Dan itu semua detailnya ada di kegiatan konseling. Jadi kalau misalnya ayah bunda yang kelas 12 dan juga alumni, jangan sungkan-sungkan ya berdiskusi terkait tentang PTN dan juga jurusan. Minimal ya adik-adik itu bisa dapat gambaran kalau saya mau masuk ke kampus A yaitu UI, kemudian saya mau ngambil ekonomi, saya harus ngapain nih untuk target ke sana. Kemudian media pembelajaran di BP-nya bisa gunakan seoptimal mungkin, kan kalau nggak salah ada kegiatan-kegiatannya ya. Selain kegiatan reguler, ada juga super intensif SBMPTN. Nah itu kalau bisa diikutin semua kegiatannya dan semua itu kan udah include ya. Benar nggak Pak Najib? Iya betul. Belum lagi tambahan-tambahan ayah bunda. Jadi kalau misalnya ayah bunda mau nanya tambahan juga boleh ya. Itu dikasih waktunya. Untuk tambahan itu 1 bulan 2 kali, nanti bisa mengajukan ke nomornya admin. Misalnya Ananda Fulan mau minta tambahan dong sama guru matematika. Misalnya ya, saya punya bahan materinya ini misalnya ya. Monggo 1 bulan ada 2 kali pertemuan bisa digunakan. Bukan, seperti itu kali ya Pak Najib ya? Iya. Ada pertanyaan lagi tuh dari Naufal Akilah. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya wali murid dari Noval Akila Pratama. Yang saya mau tanyakan itu anak saya ini kan IPS, rencananya mau ngambil bisnis. Karena yang saya tahu tuh 2 tahun ini udah ada SBM ITB ya. Itu gimana sih gambarannya SBM ITB itu, karena kan baru dengar-dengar gitu. Apakah sulit atau gimana? Gitu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ini pengalaman kita tahun lalunya ya, Kak Zaki. SBM ITB. Silakan Kak Zaki. Kalau untuk target SBM, kalau dibilang target favorit, ya karena kan dia punya kuotanya banyak, peminatnya juga banyak. Kemudian untuk jalur-jalurnya juga dia ada jalur mandiri, yaitu pakai seleksi rapot dan juga seleksi nilai UTBK. Jadi pertama SMPTN dia pakai nilai rapot, misalnya kalau Soshum atau IPS berarti kan dilihat dari komponen akademiknya. Kalau untuk Soshum ada 6 mata pelajaran ya, Bunda Noval ya, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada matematika, geografi, kemudian ekonomi, dan juga satu lagi sosiologi. Sejarah tidak masuk di dalam komponen di tahun kemarin atau tahun ini.
Berarti tahun depan juga sama ya, sejarah tidak masuk ke dalam kategorinya. Kemudian nanti 6 ini akan dipresentasikan kalau misalnya sekolah A masuk kategorinya yang tadi saya sebutkan ya, masuk kategori 1000 sekolah, kemudian data alumninya ada, kemungkinan masuknya tuh besar. Tapi kalau tidak, kemungkinan ya pahit-pahitnya ke SBMPTN ya. SBMPTN berarti nanti lihat dari skornya. Skornya berarti dia ujiannya soshum. Ujiannya ujian soshum. Ya, jelas sih. Seperti itu. Nanti detailnya ada juga di tanggal 8 itu, Bunda. Oh, ya itu aja sih, makasih. Ya, Bu. Sama-sama. Baik, Kak Zaki, tinggal 5 menit lagi. Mungkin ada lagi ke terakhir kali satu penanya lagi sebelum nanti di review tanggal-tanggal pentingnya ya Kak Zaki MOS kita ya. Silakan Kak Ya. Zaki. Silakan Ayah Bunda, ada yang mau bertanya? Terakhir mungkin ya. Tidak ada? Cukup ya. Cukup ya, Alhamdulillah. Baik, untuk kegiatannya saya mungkin tambahan sedikit ya, mohon izin Ayah Bunda yang tadi disampaikan sama Pak Najib terkait tentang kegiatan kelas 12 dan juga alumni. Nanti ada kegiatan tes diagnostik ya, insya Allah tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Juli. Tanggal 9 nanti jam 10.30 kita ada briefing terlebih dahulu. Briefingnya adalah tentang juknis pelaksanaan tes diagnostik. Nanti kan sebelumnya pemaparan LMS ya, jadi LMS-nya gimana cara penggunaannya ya. Nanti kita briefing dulu sama adik-adik kelas 12 dan juga alumni. Kemudian nanti pendataan kembali PTN pilihan, kalau sudah mengisikan PTN pilihannya, nggak usah ya, jadi lewati aja. Kemudian untuk kegiatan psikotesnya, insya Allah terjadwalnya tadi ya yang saya sampaikan, yaitu insya Allah dimulai tanggal 12 Juli sampai dengan 17 Juli. Jadi hanya 5 hari ya, dan nanti terjadwal. Terjadwalnya misalnya nanti dapat tanggal 12 atau nanti tanggal 13 gitu ya. Nanti dibikin satu form atau satu kegiatan online-nya isinya hanya 10 peserta. Kemudian mohon izinnya yaitu menyalakan kamera dalam kegiatan tesnya itu ya. Dan sebelumnya nanti kita kirimkan juga lembar pekerjaan, kemudian untuk soalnya nanti ketika daring dimulai. Mungkin seperti itu tambahan dari saya Pak Najib. Dari Pak Najib ada tambahan? Cukup Kak Zaki. Cukup. Harapannya paling Ya. penguatan Ananda bisa hadir ya maksimal di MOS. Ya. Biar apa yang memang menjadi arahan di MOS itu bisa difahami. Karena banyak hal-hal yang bermanfaat yang insya Allah berguna buat anak-anak kita ya mudah-mudahan. Itu saja mungkin Kak Zaki. Mungkin bisa ditutup ya. Siap. Baik, jika itu yang ditambahkan ya. Baik. Iya. Berarti tanggal 5 ini nggak ada kegiatan ya Pak ya, kelas 12-nya ya Pak? Nggak ada. Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada berarti. Nggak ada ya, berarti mulainya tanggal 7 ya Pak ya malah ya? Iya betul. Tanggal 7, baik. Tanggal 7 yaitu keislaman, kemudian AMT, lalu tanggal 9-10 mereka tes diagnostik, baik. Baik, itu saja dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kemudian untuk sesi ini kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Dan penutup kafatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ayah Bunda. Saya Zaki, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zaki, Mas Najib. Sama-sama. Sama-sama Bunda. Izin pamit.